Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika, stambuk A4 1119-109, kelas C, PG PAUD angkatan 2019, dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas Ibu Fitriana SPD MPD. Adapun materi saya tentang pengelolaan manajemen kelas dengan sudut sentra, pojok, klasik, dan bagaimana dampak dari model proses pembelajaran dan kesimpulannya. Adapun pengertian manajemen pengelolaan kelas. Manajemen pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal agar peserta didik merasa nyaman, saling memiliki, dan betah belajar di dalam kelas. Dengan kondisi tersebut diharapkan prestasi siswa bisa meningkat dalam proses belajar mengajar sehingga melahirkan lulusan dan kompeten dan sesuai dengan yang diharapkan oleh zaman. Manajemen pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terselenggaranya proses mengajar belajar yang efektif. Dalam buku ini dijelaskan bahwa lembaga pendidikan perlu untuk merombak manajemen pengelolaan kelas dari metode-metode konvensional yang rata-rata dianut oleh sebagian besar lembaga pendidikan dan mengganti dengan memberikan inovasi dan kreativitas modern serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga akhirnya mereka mampu membantu para siswanya menggapai potensi yang ada dalam diri mereka serta mendongkrak prestasi belajar siswa. Pengelolaan kelas model pembelajaran sudut. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan untuk menggambarkan rincian dan penciptaan lingkungan yang menjadikan anak untuk berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Kegiatan belajar mengajar dengan sudut model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan berdasarkan minat anak. Alat-alat yang disediakan pada sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti. Disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Model dari pembelajaran sudut sebagai berikut. 1. Praktik kehidupan. Anak-anak diajarkan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan keterampilan dan kemandirian, seperti mengikat tali sepatu, menyiapkan bekal makanan mereka, pergi ke toilet tanpa bantuan, dan membersihkan diri sendiri ketika mereka menumpahkan sesuatu. Yang kedua, pendidikan kesadaran sensori. Di sini anak dilatih untuk peka menggunakan lidah indera yang mereka miliki. Yang ketiga, seni berbahasa. Anak-anak didorong untuk mengekspresikan diri mereka secara lisan. Yang keempat, matematika dalam geometris. Anak-anak diajarkan tentang angka, baik itu dengan menggunakan tangan maupun dengan alat. Manajemen kelas model sentral. Model pembelajaran sentra. Pendidikan anak usia dini, macam-macam sentra pembelajaran PAUD. 1. Sentra balok. Sentra balok memfasilitasi anak bermain tentang konsep bentuk, ukuran, berkaitan bentuk, kerapian, ketelitian, bahasa, dan kreativitas. Bermain balok selalu dikaitkan dengan main peran mikro dan bangunan yang dibangun anak digunakan untuk bermain peran. Alat dan bahan main sentra balok. Yang pertama, balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran. Yang kedua, balok aksesoris untuk main peran. Yang ketiga, Lego berbagai bentuk. Yang keempat, kertas dan alat tulis. Adapun kedua, sentra main peran kecil atau mikro. Main peran kecil mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berbahasa, sosial emosional, menyambungkan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru yang menggunakan alat main peran berukuran kecil. Alat dan bahan sentra main peran kecil atau mikro. Yang pertama, berbagai miniatur mainan.
Yang kedua, berbagai mainan alat rumah tangga. Yang ketiga, berbagai mainan mini alat kedokteran. Yang keempat, berbagai mainan mini alat transportasi. Yang kelima, berbagai mainan mini alat tukang. Adapun yang ketiga, sentra main peran besar atau makro. Sentra main peran mengembangkan kemampuan mengenal lingkungan sosial, mengembangkan kemampuan bahasa, kematangan emosi dengan menggunakan alat main yang berukuran besar sesuai dengan ukuran sebenarnya. Alat dan bahan sentra main peran besar atau makro. 1. Mainan untuk pasar-pasaran. Yang kedua, mainan untuk rumah-rumahan. Yang ketiga, mainan untuk dokter-dokteran. Yang keempat, mainan untuk kegiatan pantai. Yang kelima, mainan untuk tukang-tukangan. Yang keenam, mainan untuk kegiatan nelayan. Yang ketujuh, mainan salon-salonan, dan lain-lain. Adapun yang keempat, sentra seni. Sentra seni dapat dibagi dalam seni musik, seni tari, seni kriya, atau seni pahat. Penentuan sentra seni yang dikembangkan tergantung pada kemampuan satuan PAUD. Disarankan minimal ada 2 kegiatan yang dikembangkan di sentra seni, yakni seni musik dan seni kriya. Sentra seni mengembangkan kemampuan motorik halus, keselarasan gerak, nada, aspek sosial, emosional, dan lainnya. Adapun yang kelima, sentra persiapan. Sentra persiapan lebih menekankan pengenalan keaksaraan awal pada anak. Penggunaan buku, alat tulis dapat dilakukan di semua sentra, tetapi di sentra persiapan lebih diperkaya jenis kegiatan bermainnya. Pada kelompok anak paling besar yang segera masuk sekolah dasar, frekuensi main di sentra persiapan lebih banyak. Kegiatan persiapan dapat juga diperkuat dalam jurnal siang. Adapun yang keenam, sentra bahan alam. Sentra bahan alam kental dengan pengetahuan sains, matematika, dan seni. Sentra bahan alam diisi dengan berbagai bahan main yang berasal dari alam seperti air, pasir, bebatuan, daun. Di sentra bahan alam, anak memiliki kesempatan menggunakan bahan main dengan berbagai cara sesuai pikiran dan gagasan masing-masing dengan hasil yang berbeda. Gunakan bahan dan alat yang ada di sekitar. Perhatikan keamanannya. Bahan dan alat yang digunakan harus bebas dari bahan beracun atau bintang kecil yang membahayakan. Yang ketujuh, sentra memasak. Sentra memasak kaya dengan pengalaman unik bagi anak. Mengenal berbagai bahan makanan dan proses sains yang menyenangkan. Di sentra memasak, anak belajar konsep matematika, sains alam, dan sosial sehingga menunjang perkembangan kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, dan juga seni serta nilai agama. Adapun pengelolaan kelas untuk pembelajaran yang efektif. 1. Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum mengajar, kita harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan baik, karena RPP kita dapat memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, tujuan pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran yang akan digunakan, materi yang akan disampaikan, termaksud penilaian yang akan dilaksanakan saat akan mengajar. Yang kedua, menguasai materi. Setelah RPP disiapkan, Anda harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Karena kelas yang ribut, tidak disiplin, berisik, dan sebagainya, salah satunya terjadi karena guru kurang menguasai materi sehingga siswa menjadi menyepelekan, tidak serius, dan tidak fokus. Yang ketiga, tampilkan performa mengajar terbaik. Setiap pengajar pasti punya ciri khas masing-masing dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Ketika Anda berada di kelas, mengajarlah dengan performa terbaik Anda, gaya bahasa, penampilan, suara yang jelas, tulisan yang rapi, dan penyampaian materi yang dapat dimengerti oleh siswa. Yang keempat, gunakan metode yang sesuai
dengan kondisi siswa. Ada banyak metode yang dapat digunakan oleh pengajar ketika berada di kelas. Namun, guru atau pengajar harus terampil dalam memilih metode untuk pengajarannya di kelas. Metode yang digunakan dalam kelas tertentu belum tentu cocok dan sesuai untuk kelas yang lain. Evaluasi dan observasilah metode terbaik yang dapat digunakan untuk tiap kelas yang berbeda. Yang kelima, kontrol disiplin siswa. Agar Anda dapat mengelola kelas dengan baik, sepakatilah peraturan yang dapat menjadikan siswa disiplin ketika Anda sedang mengajar di kelas. Ya, adapun model pembelajaran klasik, yaitu pengertian pembelajaran klasik di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Arti klasik didefinisikan secara bersama-sama di kelas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka model pembelajaran klasik adalah suatu model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan siswa yang secara bersama-sama melakukan kegiatan diskusi atau tanya jawab dalam kelompok besar, yaitu semua siswa yang ada di dalam kelas. 5 langkah model pembelajaran klasikal dengan pendekatan saintifik yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengamati kegiatan belajar yang dilakukan, yakni siswa membaca, mendengar, menyimak, melihat, tanpa atau dengan alat. Yang kedua, menanya. Kegiatan belajar yang dilakukan, yakni siswa mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati oleh pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan belajar yang dilakukan, yakni siswa melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian, aktivitas wawancara dengan narasumber. Yang keempat, mengasosiasi (menalar). Kegiatan belajar yang dilakukan yakni siswa mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan pengumpulan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. Kegiatan belajar yang dilakukan yakni siswa menyampaikan hasil pengamatan yang menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Adapun pada model pembelajaran klasikal, guru mendominasi dan menentukan seluruh proses kegiatan pembelajaran. Banyaknya materi yang akan diajarkan, urutan materi pelajaran, kecepatan guru mengajar. Kesimpulan, pengelolaan kelas merupakan kegiatan pengaturan kelas untuk kepentingan pengajaran. Dalam tujuan pengelolaan kelas dapat menyediakan fasilitas berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.